Indonesia. Iya. Semoga tidak mengurangi sukacita kita ya, meskipun kita hanya secara virtual, tidak berhadapan secara langsung, namun semoga suasana camp kita hari ini kita tetap merasakan sukacita dan merasa terberkati dengan setiap sesi demi sesi yang akan kita ikuti bersama-sama. Baik, sambil menunggu, ya kita akan bersama-sama mendengarkan kembali lagu theme song kita. Zaman terus berubah, tak menentu arah. Banyak yang terhilang, perlu kasih Allah. Siapa yang mau pergi memberitakan Injil, menerangi dunia dengan kasih Bapa. L-O-G-I-N, light of God in the nation. Let us all serve God enough. Menjadi murid sejati, melakukan panggilannya, memenuhi tujuannya bagi dunia. Mari siapkan diri. Baik rekan-rekan, kita akan segera masuk ke seminar 1. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita, dan selamat mengikuti seminar 1. Shalom kakak-kakak semua. Halo kakak Nona, halo kakak Nyong, halo Pace, Mace. Apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Walaupun kali ini kita tidak dapat bertemu secara langsung, walaupun kali ini kita melakukan KKIT secara online, tapi kita harus tetap semangat karena akan mari saya ajak kita semua sama-sama kita nyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Kau batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menungguku. Mari kita awali seminar kita pada sore hari ini dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menuntun dan memberkati kami semua hingga saat ini Tuhan. Pada sore hari ini kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami akan masuk dalam seminar 1. Kiranya Engkau menuntun dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pre-order itu adalah tema seminar 1 kita kali ini. Kira-kira apa ya yang akan dibahas dalam seminar kali ini? Sebelum kita masuk dalam pemaparan materi, mari sama-sama kita nyanyikan pujian Kukan Terbang. Tiga pesan. Hah? Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Untuk waktu Ya, selanjutnya, shalom, teman-teman. saya persilakan Kali kepada ini kita moderator. akan mendengarkan sharing pengalaman dari seorang kakak alumni yang Selamat sore semuanya. Suaraku cukup jelas? Jelas. Oh, iya, iya. Oke. Kembali saya sapa rekan-rekan sekalian, teman-teman peserta dan juga para staf. Shalom. Halo. Wow. Kita bersyukur hari ini karena anugerah Tuhan bisa menikmati KKIT hari pertama dan saat ini memasuki seminar yang pertama. Berharap kita semua bisa memaksimalkan waktu istirahat tadi dan bisa istirahat dan kulihat nih wajah-wajahnya bisa segar-segar. Mana semangatnya dari teman-teman semua? Tolong tunjukkan melalui emoji icon. Saya mau lihat semangatnya teman-teman dalam mengikuti kegiatan ini. Wow, semangatnya luar biasa ya. Melambaikan tangan tanda hadir, siap untuk mengikuti. Ada yang senyum. Wow, ini tanda sukacita yang luar biasa ya untuk bisa hadir ke kegiatan ini. Ya rekan-rekan, sama seperti yang disampaikan tadi, tema kita di seminar kali ini adalah pre-order. Teman-teman pesan dan nanti bayar, panitia akan kirim sesuatu. Bukan itu maksudnya ya. Kita akan bersama-sama membahas topik. Pre-order itu hanya singkatan dari Presenting and Rediscovering of Rural Development Resources. Kali ini kita akan berbicara tentang desa. Kita tahu bahwa kita memiliki banyak desa yang punya potensi alam, yang itu harus digarap, dan ini adalah peluang untuk kita kerjakan sama-sama
untuk menyatakan terang bagi bangsa ini. Ada alumni yang sudah mengerjakan itu. Sekarang kita akan menyaksikan video klip kakak alumni yang mengerjakan, menggarap potensi yang ada di desanya dengan memaksimalkan beberapa masyarakat yang ada untuk sama-sama mengerjakan potensi yang ada di desa ini, peluang ini. Mari kita saksikan video klip berikut. Ya, shalom teman-teman. Kali ini kita akan mendengarkan sharing pengalaman dari seorang kakak alumni yang secara langsung boleh merasakan atau mengembangkan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Edi. Ada kakak Leni Monda. Hai kak, apa kabar? Halo, nih kabar baik. Semoga tetap sehat ya kak, karena dalam masa pandemi ini kita boleh Amin. saling jaga satu sama lain. Ya, kak boleh kakak sharingkan buat kami semua tentang bagaimana awal usahanya kak? Ya, nama saya tadi sudah dikenalkan ya. Awal perkenalan saya dengan KTB UMKM itu September ya tahun lalu. Waktu itu TCI bersama dengan Dr. Edi mengadakan TFC yang sebenarnya harusnya diperuntukkan ke gereja-gereja. Tetapi gereja-gereja tidak ada yang merespon. Akhirnya waktu itu saya masih jadi staf perkantas. Akhirnya saya dihubungi oleh TCI untuk ikut TFC itu. Nah, dari September dan waktu bulan Oktober akhirnya saya memutuskan bersama dengan dua orang ibu di gereja untuk membuat kelompok KTB UKM. Nah, karena kami melihat ada beberapa kekayaan alam yang ada di sekitar sini yang bisa dimanfaatkan dan mudah untuk dilakukan ya tanpa harus mempergunakan teknologi yang canggih-canggih. Nah, akhirnya dari bulan November itu akhirnya kami memulai usaha membuat sabun daun kelor. Nah, terus dan kami membuat teh kelor. Jadi itu yang kami lakukan pertama kalinya. Nah, itu awalnya ya, awal memulai usaha itu. Dan sebenarnya kami buat untuk diri kami sendiri saja. Ya, jadi coba membuat sabun untuk diri sendiri dan coba membuat teh untuk dikonsumsi sendiri. Nah, kami rasakan manfaatnya, akhirnya sharing ke teman-teman. Dan akhirnya mereka tertarik membeli apa yang kami buat diri kami sendiri. Nah, itu seperti itu memulainya. Lalu akhirnya kami mulai mengembangkan dari daun teh kelor karena ternyata tidak banyak orang yang menyukai aroma daun. Akhirnya mulai memikirkan untuk bisa membuat varian apa supaya bisa sesuai dengan selera orang, tetapi tetap kandungannya sama gitu ya. Tidak merubah kandungan apa yang ada di dalam teh kelor itu. Nah, seiring berjalannya waktu sekarang lumayan sudah berapa bulan berjalan? 8 bulan ya, 8 bulan kami melakukan KTB. Jadi kami tetap seperti KTB yang kita lakukan di mahasiswa. Jadi kita belajar firman Tuhan, sharing bersama, doa bersama, lalu kemudian membuat produk bersama-sama. Kalau ditanya apa dampaknya ya, belum. Dampaknya siapa? Senang bisa melakukan sesuatu gitu ya, bisa membuat sesuatu dari hal-hal yang dulunya tidak pernah kami pikirkan bahwa itu bisa menjadi satu produk yang baik buat kalau buat kita wanita untuk kecantikan dan bisa menyehatkan tubuh kita. Terus lalu kemudian kami belum memiliki omset yang banyak-banyak amat ya, tapi maksudnya akhirnya bisa memiliki pendapatan bersama. Jadi usaha kami bukan usaha saya ya, bukan, tapi usaha kelompok KTB itu. Jadi kami masing-masing punya pendapatan dari usaha bersama ini setiap bulannya ya, tergantung berapa penjualan yang kami lakukan. Nah, terus ya lalu dampak yang berikutnya juga ya bersyukur kalau dulu satu teman kami itu dia adalah seorang yang sangat tidak bisa hidup tanpa pinang ya, karena kami di Papua tidak bisa hidup tanpa makan pinang dalam sehari. Bersyukur bahwa akhirnya dia bisa dengan di dalam KTB itu
kami coba diskusi sama-sama beberapa kali dia memakan pindang per hari, berapa uang yang dia keluarkan, dan akhirnya hitung, oh sebulan sekian, kalau setahun ternyata sekian. Akhirnya dia pikir, oh iya banyak ya ternyata uang yang saya keluarkan, dan akhirnya dia memutuskan berhenti menggunakan itunya. Itu baru seperti itu yang kami yang saya rasakan sampai hari ini bersama dengan teman-teman. Ada tantangan-tantangan ya, karena saya latar belakangku adalah pelayanan, tidak punya background untuk mengelola usaha, hanya karena tahu saja ada sesuatu yang bisa dibuat, ya lakukanlah itu. Karena membuat ini ternyata harus banyak izin yang harus diurus-urus, dan karena saya dari Perkantas, dari dulu ya cari dana sih, kita cari dana usaha, tapi kalau cari dana tidak seperti kalau kita usaha. Banyak instansi yang harus dihubungi, banyak berkas-berkas yang harus disiapkan. Ya, tapi bersyukurnya tetap ada jalan-jalan keluarnya, sekalipun itu sepertinya susah. Kalau saran saya kepada teman-teman peserta KAKIP, ada banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita di setiap tempat di mana kita ada. Lihatlah itu sekeliling kita dan belajar kira-kira apa yang ada di sekitar kita itu bisa jadi apa, gitu ya. Belajar dari kakak-kakak alumni yang lain yang mungkin bisa tahu ini misalnya sumber daya alam yang ada bisa jadi apa, potensi-potensi yang kita punya bisa jadi apa. Dan pasti menurut saya setiap kita yang ditempatkan di daerah manapun, Tuhan juga memberikan potensi alam yang ada di situ yang bisa kita kembangkan, bukan hanya untuk diri kita, untuk kesejahteraan diri kita, tapi kesejahteraan kota itu. Itu saja yang saya bisa pesankan. Terima kasih. Ya, baik Kak Leni. Ini ya Kak, salah satu contoh produknya. Ini sabun kelor. Iya. Yang ini teh kelornya ya Kak ya. Ya, terus ini produk lain dari sabun garam ya Kak. Ya. Jadi bisa saya simpulkan kalau ternyata dalam usahanya Kakak, kita boleh melihat peluang yang ada di sekitar kita. Jadi bakalan berdampak baik buat dirinya kita sendiri. Masuk salah satunya bagaimana kita punya pendapatan, bagaimana kita boleh mengurangi pengeluaran dari konsumsi-konsumsi kita yang lain, dan juga bagaimana kita bisa mengembangkan dirinya kita lebih lagi daripada yang kita tahu sekarang ini. Ya Kak, mungkin itu saja Kak. Ya. Syukur sekali boleh berjumpa dengan Kakak Leni hari ini, boleh sharing. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa ya sharing dari Kakak Leni, pikiran dari alumni kita yang juga dulu pernah jadi staf ya di Jayapura. Ya, teringat akan eksposisi tadi pagi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik dan kita diminta untuk bagaimana mengelolanya, bagaimana mengembangkannya. Dan itu contoh salah satu alumni yang sudah mengerjakan apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Tentunya, dan kita tahu bersama ya, bahwa Kak Leni dan juga KTB-nya yang mengusahakan ini juga merupakan berkat bimbingan dari Dr. Edi, dan tentunya kita tidak akan sabar lagi nih kayaknya mendengarkan materi dari Dr. Edi. Sebentar akan dibagi dua sesi, ada pemaparan dari pemateri kita, dari Dr. Edi, dan yang kedua sesi tanya jawab. Sebelum kita mendengarkan materi, saya akan membacakan profil pembicara kita saat ini. Namanya Bapak Dr. Edi Kristianto. Tempat tanggal lahir Magelang, 18 November 1963. Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Pekerjaan sekarang sebagai dokter. Alamat tempat tinggal Jalan Palem Kuning 2, nomor 17, Lipo Cikarang, Bekasi. Dan pelayanan sekarang di Community Development. Itu profil pembicara kita.
Dan tanpa menunda waktu lagi, saya persilakan kepada Dr. Edi untuk memberikan materi seminar kita. Silakan, Pak. Ya, oke, terima kasih Rian, dan terima kasih Ya. teman-teman semua di Perkantas yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Ya, senang sekali bisa bertemu di sini. Ya, saya tadi yang Rian sampaikan itu waktu saya kuliah dulu. Ya, saya masuk ke kedokteran Trisakti. Waktu itu ya saya masuk ke kedokteran tuh salah satunya tuh pengen keluarga saya itu kalau anaknya jadi dokter kan keluarganya direspek sama keluarga yang lain gitu ya waktu itu ya. Terus apalagi ya nanti kalau saya cari pacar waktu itu ya paling enggak nih pacarnya nih calon dokter diterima mertua gitu dengan mudah gitu ya. Cita-cita awal gitu sih. Terus ya punya duit gitu ya. Punya rumah yang agak bagusan gitulah cita-citanya ya. Tapi waktu kemudian saya masuk ke Fakultas Kedokteran setelah 6 bulan saya kuliah, saya dikenalkan dengan KTB, kelompok tumbuh bersama gitu ya. Akhirnya saya ikut KTB ya. Saya menggunakan buku waktu itu bukunya awalnya menggunakan MHB ya, tahu ya teman-teman semua ya tentunya ya, memulai hidup baru nih. Kalau sekarang kan covernya begini nih. Kalau yang dulu warnanya kuning, bukunya juga kuning sekarang jadi hijau ya. Nah, belajar di situ ya. Terus waktu KTB itu kemudian Tuhan menumbuhkan iman saya gitu ya. Dan yang saya cita-citakan dulu nih pengen punya rumah gede gitu ya, pengen punya status yang terpandang gitu ya. Itu lambat laun jadi hilang gitu ya. Enggak, itu bukan hal yang menurut saya bukan hal yang sangat penting buat hidup saya gitu. Kalau Tuhan kasih puji Tuhan ya, punya uang apa salahnya. Tapi itu bukan tujuan hidup saya. Nah, tujuan hidup saya akhirnya saya terpanggil, Tuhan saya ingin sekali Tuhan pakai untuk melakukan amanat agung Tuhan dimanapun saya ditempatkan gitu ya. Nah, terus saya ikut Kemedis waktu itu yang mengadakan Perkantas Semarang ya. Saya ikut di situ saya terpanggil untuk menjadi misionaris di Kalimantan Barat gitu ya. Dan rupanya Tuhan lengkapi juga waktu itu saya masih jomblo, belum punya pacar gitu ya. Karena setiap kali saya punya pacar, bukan punya pacar, maksudnya deketin teman gitu ya, teman pelayanan, mau nggak nanti suatu saat kalau Tuhan utus kita kemanapun, termasuk ke desa, ke hutan, kita mau berangkat. Akhirnya satu persatu nggak ada yang berani deketin saya loh, untuk jadi pacar gitu ya. Mungkin saya salah nanya kali ya, nanyanya begitu ya, belum jadian udah begitu gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa, menurut saya perlu difilter kan, ya nggak Rian? Benar ya? Rian udah punya pacar ya? Udah berkeluarga? Udah berkeluarga, Pak. Oh, udah berkeluarga, kirain masih mahasiswa. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nah, terus ya kemudian ada Kemedis, saya ikut Kemedis yang ke-7 waktu itu ya. Saya jadi ketua Kemedisnya ya. Nah, di Wisma Kinasih. Nah, terus di situ dibentukkan kalau Kemedis itu panitianya seperti Perkantas yang lain, panitianya dari berbagai kampus gitu ya. Nah, terus di situ ada bagian acara ya. Bagian acaranya itu ketuanya namanya Reni ya. Nah, dari FKG UI. Nah, terus saya lihat, oh ini boleh juga nih. Saya pertanyaannya kayak tadi tuh, yang kayak tadi, mau nggak? Ya kalau Tuhan utus saya mau. Oh, berarti ini nih yang Tuhan siapkan menurut saya gitu ya. Saya ngomong, akhirnya kita pacaran. Campnya selesai kita pacaran, kemudian 4 tahun kemudian kami menikah, gitu ya. Kami menikah dan kami berangkat ke pedalaman Kalimantan Barat, gitu ya. Nah sebelumnya saya dan Reni itu kami dipersiapkan dalam pelatihan Perkantas, pelatihan untuk misionaris medis. Ada programnya 1,5 tahun. Nah setelah itu kami diutus oleh kerjasama Perkantas dan OMF itu, kami diutus sebagai misionaris di pedalaman ya. Nah saya akan cerita pengalaman saya di pedalaman dan bagaimana kemudian community development itu muncul ya. Saya pakai PowerPoint. Bentar ya. Nah teman-teman, saya sudah siapkan PowerPoint yang boleh di-share, tapi yang saya presentasikan ini materinya sedikit berbeda yang dari yang file yang saya kasih ke Rian, ke panitia ya. Nah, jadi itu boleh dibagikan yang saya kasih ke panitia, tapi yang ini mohon jangan difoto karena fotonya agak sensitif ya teman-teman tahu ya. Karena ini menyangkut pelayanan misi ya. Jadi yang ini jangan difoto, tapi yang sudah saya bagikan ke panitia boleh dibagikan ke teman-teman semua ya. Nah, yaitu topik hari ini kita pre-order presenting and rediscovering of rural development resources.
Jadi ini waktu zaman dulu nih, saya dan Reni kami di pedalaman Kalimantan itu tahun 1993 ya. Itu di satu desa namanya Desa Rawa, itu kira-kira perjalanan kalau dari Pontianak sekitar 9 sampai 12 jam ya, karena jalannya melalui hutan-hutan gitu ya, melalui sungai. Jadi dan kami nggak bisa keluar masuk setiap saat, harus lihat musim, karena kalau musim hujan kita nggak bisa lewat. Hanya musim kemarau kami bisa lewat ya. Ini Reni dokter gigi ya. Waktu itu saya dokter umum ya. Nah, jadi yang Reni kerjakan ya kalau di sana dia nyabut aja gitu kan. Kalau apa namanya nambel segala nggak ada alatnya gitu. Jadi kalau Reni nyabut canggih tuh cepet bisa keluar karena pengalaman banget ya di sana ya. Nyabut itu nyabut gigi 2 gigi bonus 1 jadi dicabutnya 3 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini gereja pertama yang kami bangun waktu itu ya, kami di situ melayani tubuh dan jiwa ya. Ini gereja pertamanya, gerejanya sederhana ya, dari bambu, kami gotong royong membangun bambu ya. Kami melayani di desa kami dan ada totalnya ada 12 desa ya, 12 pos penginjilan ya. Di sana belum ada Alkitab, belum ada penginjil. Jadi apa ya, kami melayani mereka supaya di situ terbentuk jemaat juga gitu ya. Nah, ini gerejanya dibangun ya. Nah, ini baptisan ya. Saya dari gereja GKI sebetulnya ya, jadi di tempat kami saya kalau baptisan itu di Percik sebetulnya. Nah, kenapa ini dibaptis selam? Karena setelah di pelayanan kami ini Tuhan kirimkan seorang penginjil ya. Kemudian kami bisa melayani bersama, beliau dari gereja Pentakosta. Akhirnya ya kami bagi tugas bertiga, Reni, saya sama beliau Pak Yohanes Sungguh Siagian namanya. Nah, jadi kita bagi tugas deh Pak Yohanes jadi ini aja, jadi gembala gitu ya. Pokoknya kita ngangkat diri sendirilah di sana, nggak ada panitia-panitiaan, karena kita hanya bertiga. Nah, terus saya mengangkat diri saya jadi ketua majelis, istri saya jadi ketua sekolah minggu gitu ya. Nah, jadilah ininya gerejanya gitu ya. Kemudian waktu mau baptisan, karena saya gembalanya kita baptis selam ya, boleh saja gitu saya bilang ke Pak Yohanes ya. Kemudian kita baptis selam di Sungai Kapuas gitu ya. Dingin banget sungainya. Itu selama saya dan istri saya kami melayani di situ selama 4 tahun. 93 awal sampai 97 akhir gitu ya. Dan waktu itu Tuhan bekerja luar biasa ya, sehingga lebih dari 250 orang yang sudah dibaptiskan di situ, orang dewasa ya. Jadi kalau baptisan itu saya apa namanya menggunakan MHB ini untuk sebagai katekisasinya. Jadi kita katekisasi pakai MHB. Nah, sudah selesai waktu itu 10 bab ya MHB zaman dulu. Selesai 10 bab kemudian dia dibaptiskan gitu ya. Keren juga kan kalau di kampus kan selesai MHB nggak dibaptis kan. Ini selesai MHB dibaptis gitu ya teman-teman ya. Nah, ini katekisasinya. Nah, ini gereja saat ini ya seperti ini ya. Sekarang gerejanya sudah ada 9 ya, makin berkembang di situ dan jemaatnya lebih dari 1.000 orang di 9 gereja itu ya. Gereja yang dari bambu sudah nggak ada lagi ya. Jadi dari Perkantas waktu itu memberikan bantuan pada kami sehingga kita beli genteng, beli semen, akhirnya berdiri gerejanya ya. Dan pelayanan di Kalimantan Barat itu rupanya apa ya, pelayanan amanat agung Injil diberitakan luar biasa ya, sampai ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, orang akhirnya bisa mengenal Injil di situ ya, dan mereka bertobat dan menerima Kristus. Nah, tapi kehidupan mereka masih miskin sih. Misalnya anak ini yang sebelah kiri ini ya, yang sebelah kiri ini dia menderita hidrosefalus ya, yang kepalanya gede itu ya. Dan ini kalau dia sakit kita kirim dia ke rumah sakit misi di Serukam ya, itu perjalanan kira-kira 7 sampai 9 jam perjalanan ya. Karena di rumah sakitnya itu kita dikasih gratis gitu ya, dari pelayanan misi dikasih gratis, dia bisa dirawat gratis. Tapi biaya mengirim anak ini ke Serukam pulang pergi itu zaman dulu ya, tahun 93, 94 gitu ya, itu 2 juta rupiah, besar sekali itu. Ya, itu ya. Terus anak sebelahnya ini anak yang berbeda ya, dia menderita retinoblastoma, di kanker mata gitu ya. Dan untuk anak ini bisa dirawat, itu kami kirim ke Serukam juga, itu biayanya sama, ini berdua ini dikirim bareng gitu ya. Nah, sampai sering kali kami juga nggak punya uang gitu kan, di pedalaman uangnya terbatas kan, karena kalau orang berobat ke kami nggak bayar, dia bayarnya pakai ayam, pakai anak babi gitulah, seperti itu ya, pakai daun singkong gitu. Nah, jadi
akhirnya anak ini nggak tertolong nih, kemudian meninggal dunia ya. Ini anak ke-12 dari 12 bersaudara nih. Anak sering lapar gitu ya. Dan kita waktu pelayanan kan nggak bisa bilang, wah tugas saya hanya ngobatin orang sakit atau tugas saya hanya memberitakan Injil. Kalau kalian nggak bisa makan, cari aja makan sendiri, kan nggak bisa begitu ya. Kita perlu memberikan pelayanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, menyeluruh ya. Dan setelah itu tahun 97 akhir saya pulang dari Kalimantan, kemudian saya dan istri saya membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan misi di Indonesia bagian timur ya. Nah, salah satunya itu di Sumba. Gitu ya. Ini pelayanan di Sumba. Nah, waktu saya masuk ke Sumba, itu ternyata kondisinya lebih buruk daripada di Kalimantan gitu ya. Karena di Kalimantan itu masih ada hutan-hutan kan. Masih banyak hutannya. Nah, desa kami juga di tengah-tengah hutan gitu ya. Nah, jadi kalau ada satu keluarga anaknya nangis-nangis, kurang makan, itu orang-orang Dayak di pedalaman itu pandai berburu. Dia tinggal ke hutan dari pagi, siang-siang atau sore pulang udah bawa labi-labi atau bawa tupai ya, bawa biawak gitu ya. Kalau saya hobinya di sana sukanya makan biawak saya ya. Jadi saya suka sekali makan biawak. Nah, karena kebiasaan di situ. Nah, tapi kalau di Sumba itu hutannya sedikit karena tanahnya kering ya. Jadi ini anak ini kakak beradik nih. Ini kakak beradik ya. Itu dia kekurangan gizi sejak ibunya hamil ya. Jadi waktu anak ini lahir, enggak berapa lama kemudian dia kejang. Nah, terus otaknya rusak, total brain damage. Jadi sampai gede dia begini terus nih. Kencing di situ, buang air besar di situ, dimandiin sama mamanya di situ, disuapin. Jadi otaknya sudah rusak. Ini sampai dewasa juga begini gitu ya, teman-teman. Nah, ini luar biasa. Saya sampai kaget gitu ya. Dan lihat di desa-desa itu, wah begitu pelayanan di gereja, pelayanannya berkembang, jemaatnya banyak, tapi jemaatnya banyak yang mengalami hal-hal seperti ini, kemiskinan, penderitaan, sakit, seperti itu. Dan tidak banyak yang bisa mereka lakukan gitu ya. Mereka nunggu pengobatan gratis aja, tapi kan pengobatan gratis jarang ke sini, ya paling setahun sekali gitu ya. Dan ini tetangganya, ini si nenek ini sebenarnya umurnya belum 40 tahun ya, dia masih muda tapi kelihatan sangat tua ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini di sini ada yang dari kedokteran nggak ya? Ada yang dari kedokteran nggak? Atau kedokteran gigi? Ada yang ikut nggak? Ada nggak, Rian? Pesertanya? Nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Ini nggak ada ya? Oke, kalau ada boleh kita diskusi aja. Ini sakit apa nih? Kira-kira? Kalau dokter Rian apa nih? Rian fakultas apa, Rian? Yo, fakultas MIPA, tapi pendidikan. Oke, ya. Oh ya, nggak apa-apa. Menurut Rian ini sakit apa? Aku tebak-tebak ini kanker ganas atau apa, aku nggak tahu. Iya, kanker ganas. Ini Rian udah mirip dokter ini. Tapi ini bukan kanker sih, ini namanya noma, NOMA. Noma itu satu kondisi daya tahan tubuhnya tuh turun, begitu lemah daya tahan tubuhnya, sehingga bakteri nyebar makan ke daging, makan ke mata gitu. Ini noma. Dan noma itu ciri khas tanda-tanda daerah-daerah yang sangat kekurangan gizi atau daerah-daerah kelaparan. Gitu ya. Ini noma. Dan ini jemaat satu gereja gitu teman-teman ya. Waktu saya lihat, wah ini gimana? Saya sampai stres banget di situ ya. Ada nggak sih yang bisa dilakukan untuk mereka gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di Matius pasal 25 ayat 42 sampai 43, ini dulu saya waktu kuliah ya, saya nggak bisa ngebayangin hal ini loh, yang mengatakan sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah, di ayat ini waktu saya kuliah dulu di Jakarta nih, di depan kampus saya itu suka ada gelandangan ya. Peminta-peminta gelandangan atau orang-orang gila nggak pakai baju jalan-jalan di jalan gitu ya. Tapi saya lihat nih mereka yang gelandangan itu nggak ada satupun yang kekurangan gizi loh, anehnya. Karena apa? Karena mereka makannya dia dapat makanan dikasih dari warung-warung, atau dia mungkin ada juga yang ngambil tempat sampah tapi sisa restoran yang masih bagus. Jadi nggak ada yang kurang gizi gitu kan. Nah, tapi jadi waktu ada ayat ini, masa ada sih orang kelaparan zaman sekarang gitu nggak bisa makan, atau orang yang sampai kehausan nggak bisa kasih air minum yang layak, yang bersih gitu kan? Ternyata waktu saya melayani di Indonesia bagian timur, itu saya ketemunya tuh banyak kayak gitu.
Nah, seperti orang ini ya, orang ini udah sakit gitu ya, nggak bisa makan ya, giginya bengkak semua, udah berbulan-bulan nggak dapat obat gitu ya, sampai kurus kering begitu. Itu benar-benar saya ketemu orang-orang yang lapar kayak tadi gitu ya, bukan sekedar kekurangan gizi, sampai kekurangan makan loh gitu ya. Dan itu saya temukan ternyata ayat ini, saya baru mengerti nih ayat ini ternyata masih terjadi loh zaman sekarang. Nah, terus kalau tentunya teman-teman sudah tahu lah mengenai ayat ini ya. Apapun juga yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah, itulah panggilan gereja. Jadi panggilan gereja kan bukan hanya menyampaikan firman aja gitu kan. Nah, teman-teman, kita lihat 10 provinsi termiskin. Ini data tahun 2020, saya belum sempat update ya, ini masih 2019 tapi masih sama sih. Nah, 10 provinsi termiskin di Indonesia. Yang nomor 1 tuh Papua rupanya ya. Ini berdasarkan GDP ya. Ini teman-teman bisa lihat di BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Kemudian nomor 2 Papua Barat, nomor 3 NTT, nomor 4 Maluku dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian saya cek juga nih di provinsi-provinsi termiskin ini di mana jumlah orang Kristennya berapa banyak sih gitu kan. Nah, ternyata di Papua 83%, Papua Barat 60%, di NTT 88,88%, Maluku 48,16% gitu ya. Nah, teman-teman, di anehnya nih 4 provinsi pertama itu kira-kira 10 tahun terakhir itu tidak pernah berubah sebagai provinsi termiskin maksud saya. Yang di bawah-bawahnya kayak Gorontalo, Aceh dan sebagainya itu masih berubah-berubah posisinya, bisa hilang juga gitu kan. Nah, tapi yang 4 itu selalu begitu ya. Jadi menurut saya teman-teman, gereja harus berbuat lebih ya. Kita perlu menyampaikan firman Tuhan yang membawa keselamatan, namun Tuhan menghendaki kita berbuat lebih daripada itu ya, untuk mendatangkan shalom, damai sejahtera di dunia ini, di bumi ya. Nah, teman-teman, kita tentunya mengenal amanat agung atau the Great Commission ya. Waktu kita belajar belajar KTB di kampus ya, kita belajar bab berapa nih? Bab 7 mengenai pelayanan ya. Terus dan sebagainya ya, itu kita banyak belajar mengenai amanat agung teman-teman ya, dan itu adalah satu hal yang kita perlu lakukan dengan serius ya. Pergilah jadikan segala bangsa muridku ya, intinya di pemuridan itu. Nah, tapi Tuhan Yesus juga memberikan perintah the Great Commandment atau hukum kasih ya, perintah agung hukum kasih ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, itu harus dilakukan. Ternyata kasih itu nggak bisa bilang ya kami semua dari Perkantas mengasihi kalian dan kami berdoa untuk kalian supaya Tuhan memberkati kalian gitu kan. Terus habis itu kita nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Kira-kira seperti itu nggak bisa kan. Kasih itu sesuatu bukan yang sekedar diucapkan, namun yang dilakukan juga gitu ya teman-teman ya. Dan ini adalah 2 perintah. Nah, kalau dalam pelayanan misi, saya sering menggambarkan sebagai Raja Wali yang terbang, gitu ya. Nah, Raja Wali itu terbang, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Ya, sayap kanannya itu adalah the Great Commission, amanat agung. Sayap kirinya adalah perintah agung atau hukum kasihnya itu, ya, yang harus dilakukan. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, seekor Raja Wali, dia sayap kanannya kuat banget gitu ya, kuat sekali sayap kanannya. Cuman sayap kirinya patah. Bisa terbang nggak dia? Nggak bisa kan? Nah, itulah yang banyak terjadi di pelayanan sekarang. Seringkali gereja belum melakukan dengan sepenuh hati yang the Great Commandment ini. Atau sebaliknya, gitu kan? Pelayanan sosial terus tapi tidak pernah menginjil. Nah, itu patah juga sayap kanannya. Nggak bisa terbang juga, begitu kan? Nah, dua-duanya harus seimbang. Inilah inti sari dari pelayanan misi holistik, teman-teman. Nah, misi community development dalam pelayanan misi itu berlandaskan pada ini. Nah, dalam Matius 14 ayat 14 sampai 20 dikatakan waktu itu ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, ini ceritanya selanjutnya menjelang malam itu kan di situ enggak ada makanan nih ceritanya ya, enggak ada warung gitu ya. Dia orang-orang dan enggak membawa makanan, dia asik dengerin Tuhan Yesus berkhotbah gitu ya. Ternyata sudah mau malam. Terus kata murid-murid apa? Tuhan bubarin aja deh pertemuan ini. Kita bubarkan sebentar lagi malam, suruh mereka pergi ke desa-desa supaya mereka bisa beli makanan gitu kan. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka apa? Tidak perlu mereka pergi. Nah, sebetulnya sih kalau Tuhan Yesus memberikan perintah itu aja, tidak perlu mereka pergi. Mereka pergi. Oh ya sudah beres gitu ya. Tapi masalahnya ada buntutnya. Buntutnya apa?
kamu harus memberi mereka makan. Nah, mereka kan bingung. Ini makanannya hanya cukup untuk kita nih. Gimana ribuan orang ini bisa makan gitu kan? Nah, seperti itu. Ya, tapi akhirnya apa yang terjadi? Ya, di sini kita bisa belajar bahwa tugas memberi mereka makan itu adalah tugas gereja, tugas kita sebagai jemaat Tuhan atau sebagai murid-murid Tuhan. Bukan hanya memberitakan firman aja. Yang kedua, kita memiliki keterbatasan karena kita nggak punya resources atau kepandian yang cukup untuk memberi mereka makan itu. Tapi apa yang terjadi pada waktu kita serahkan 5 roti dan 2 ikan itu diterima oleh Tuhan sampai di tangan Tuhan, maka itu menjadi banyak. Demikian pula dengan skill kita, ya, background kita. Saya backgroundnya hanya kedokteran tuh, saya tahunya ya. Kalau ngurusin community development saya juga nggak belajar seperti itu. Tapi Tuhan membuat yang kemampuan kita yang terbatas itu, yang 5 roti 2 ikan saja, menjadi tidak terbatas. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, karena itu, karena saya dan istri saya, kami bertumbuh di KTB, kelompok tumbuh bersama di binaan perkantas di kampus gitu ya. Maka dalam pelayanan misi kami tetap bikin KTB gitu ya. Yaitu kelompok tumbuh bersama juga. Tapi saya tambahkan UKM, usaha kecil menengah, supaya kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera gitu ya. Jadi namanya KTB UKM. Nah, ini di KTB UKM apa yang kami lakukan? Kami melakukan PI ya. Kami melakukan pemuritan ya. Dan kita melakukan peningkatan kesejahteraan teman-teman ya. Kalau teman-teman, kalau Rian mimpin KTB enggak? Rian mimpin KTB juga ya? Iya. Bagian besar pemimpin KTB yang ikut. Oke. Kalau KTB biasanya yang dia lakukan seperti apa? Biasanya ada 4 hal sih yang sering dikerjakan, tapi tidak urutannya gitu, Rian. Urutannya ketemu terus gimana? Ketemu, biasanya kami kalau mau mulai doa, setelah itu salaman dulu, salaman. Oh, salaman. Ya, salaman dulu. Kalau sekarang dari begini, karena online kan. Oke, terus apa lagi? Habis doa? Iya, doa, yuk diskusi firman Tuhan, renungkan karena firman Tuhan ada dasar gitu. Iya, terus setelah itu pada akhirnya harus ada proyek yang harus dikerjakan. Proyeknya apa tuh? Nah, biasanya hasil apa ya? Kebenaran yang didapat di firman Tuhan, pesan firman Tuhan itu bisa apa yang dikerjakan situ di dunia kita yang sekarang ini. Misalnya apa ya? Apa ya? Misalnya kalau belajar tentang doa, jadi proyeknya ya melatih diri untuk berdoa gitu, setiap hari punya waktu untuk doa gitu. Saat teduh gitu ya? Saat teduh ya. Oh ya. Nanti minggu depan ketemu di evaluasi ya. Kamu udah berdoa belum gitu kan? Betul. Kalau belum sudah berdiri di pojok ya? Oh enggak, enggak. Sama ayat hafalan. Sama ayat hafalan benar. Terus kita sama Rian, ayo kamu nggak tutup bukunya. Ayatnya suruh ngomong gitu ya. Ya kayak gitu. Nah di KTB UKM itu seperti itu. Bedanya apa? Nah setelah kita selesai membahas MHB ya, terus saya menggunakan 2 buku, satu buku panduan KTB UKM, satu MHB ya. Nah setelah kita selesai membahas ini, kemudian saya ajarkan keterampilan. Bedanya itu aja sih, jadi nggak ada sesuatu yang istimewa, enggak. Nah, keterampilannya apa? Mengolah bahan-bahan yang ada di situ. Misalnya di tempat lain itu banyak kelor gitu kan, yuk kita bikin teh kelor, teh celup, begitu ya, seperti itu. Terus di tempat kita banyak garam nih, garam kita ada garam, kita bikin sabun garam, gitu kan, seperti itu ya. Nah, jadi kita nanti itu dijual. Jadi waktu imannya bertumbuh, ya. Waktu kita dengan MHB ini di satu sisi kesejahteraannya bertumbuh juga gitu ya. Jadi intinya begitu sih ya. Nah jadi selesai nih gitu ya. Kita terusin lagi ya. Itu intinya aja begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini salah satu yang saya lakukan, ini daerah Cikalong Jawa Barat ya. Ini di satu desa, mereka petani-petani ya. Nah kita ajarkan, karena di situ banyak kelapa, kita ajarkan membuat minyak kelapa ya. Nah, sekarang daerah itu menjadi penghasil minyak kelapa yang cukup besar ya. Nah,
ini ada 7 prinsip penting dalam KTP UKM. Yang pertama, KTP UKM itu bukan kegiatan sosial saja. Jadi bukan sekedar ngajar-ngajar keterampilan, dapat duit cukup, enggak. Namun juga membawa misi amanat agung Tuhan Yesus, di mana di situ kita PI dan kita muridkan orang-orang yang sudah menerima Kristus itu sehingga mereka menjadi kualitas seorang murid, dewasa rohani. Yang kedua, fokusnya pada pengembangan atau development, bukan pada pemberian bantuan atau relief. Jadi kalau kita, tadi Dani udah bilang, kalau dulu dia cari-cari dana, tapi sekarang dia cari uang sendiri gitu kan. Karena kita fokusnya bukan nyari bantuan, tapi kita fokusnya kita bisa mandiri, ya. Dengan melakukan development atau pengembangan, bukan sekedar cari bantuan. Yang tiga, mengolah sumber daya lokal, baik manusia maupun alam. Jadi kita lihat sumber dayanya apa di alamnya, orangnya kita didik ya, dan apa sumber daya alamnya kita kelola. Yang ketiga, penyampaiannya sederhana dan mudah diduplikasi. Ya, nah ini karena kita akan sangat fokus ke duplikasi. Jadi kalau saya penyampaiannya terlalu susah gitu ya, nanti mereka nggak bisa lakukan. Jadi semuanya kita lakukan dengan sangat sederhana. Ya. Kemudian KTP UKM dimiliki oleh masyarakat setempat. Jadi yang Leni bikin tadi itu bukan punya saya, itu punyanya Leni gitu kan. Karena itu milik mereka. Ya. Jadi apapun juga yang kita kerjakan di desa itu sudah berhasil, itu milik mereka, bukan milik saya. Ya. Yang 6, programnya 2 tahun. Jadi ada kurikulumnya, ada materinya setiap kali ketemu, ada kurikulumnya. Ya. Dan itu totalnya selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, mereka bisa memimpin sendiri. Jadi bermultiplikasi sampai dan berkelanjutan. Seperti Rian kan dulu, pertama kan nggak langsung jadi pemimpin KTB kan. Pertama kan jadi murid dulu ya nggak? Ya, Dok. Nah, setelah 1 tahun kira-kira ya, kalau Riannya bandel 2 tahun baru jadi pemimpin KTB. Tapi kalau baik-baik 1 tahun. Gitu ya. Kemudian memimpin. Ini juga begitu ya. Setelah dia bertumbuh ya, dia memimpin kelompok KTP sendiri ya, yang dilakukan sama. Ya. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya, pertama ada seorang pembina KTP UKM. Nah, pembina ini melakukan survei potensi daerahnya, kemudian melakukan sarasehan. Nah, sarasehan itu menyampaikan KTP UKM itu apa sih, gitu ya, kayak gitu. Nah, sekarang nih sarasehannya saya berikan dalam bentuk video 5 menit ya. Kemudian dibentuk tim pengembangan desa ya, di mana KTP UKM itu ada panitianya, namanya tim pengembangan desa. Tim pengembangan ini orang-orang terpandang di desa itu. Mereka yang menggerakkan KTP UKM itu ya. Nah, kemudian masyarakat mendaftar ke tim pengembangan desa, dia dikelompokkan dalam kelompok-kelompok KTP UKM. Dalam satu desa bisa ada 1, bisa ada 2, bisa ada 3 kelompok, tergantung banyak sedikitnya orang ya. Nah, kemudian pada waktu program ini terus berjalan, mereka menerima Kristus dan didewasakan menjadi murid-murid Kristus ya. Dan ini sehingga berdiri satu jemaat baru. Nah, kalau di Kalimantan saya pakai untuk perintisan jemaat karena di situ belum ada gereja ya. Jadi benar-benar ya kita mendirikan gedungnya, nyari pendeta untuk jadi gembala di situ, seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang sudah ada gerejanya biasanya kita gabungan ke gereja yang sudah ada ya. Dan mereka murid-murid Kristus ini kita latih sehingga menjadi pembina baru untuk melayani desa lainnya. Demikian, terus bermultiplikasi ya. Ini salah satu survei. Survei ini saya lakukan di Amfoang ya. Kalau Rian dari mana Rian? Dari Gorontalo. Oh, Gorontalo ya. Di sini dari NTT ada ya kan? Banyak ya kali ya. Ada pesertanya. Ada ya pesertanya ya. Ini Amfoang, teman-teman tahu ya, di Amfoang ini penghasil madu ya. Kami survei ya. Biasa kalau pembina KTP UKM punya backpack kayak gitu tuh Rian. Punya tasnya, backpack member KTP UKM gitu ya. Oh. Jadi kalau nanti suatu saat lihat pas jalan ada yang pakai backpack ini, oh dia berarti pembina tuh. Pembina KTP UKM. Gitu ya. Nah, ya, kami survei potensinya. Kita lihat, wah ini dataran tinggi seperti ini, madunya. Kita data semua potensinya yang ada ya. Nah, ini juga survei kehidupan mereka ya, seperti ini seorang bapak, ini anaknya 4 gitu kan. Ini bapaknya yang kaos hitam ya, yang ini bapaknya. Yang satunya saya. Nih. Nah, ini kalau kita survei kayak gini kira-kira apa nih yang teman-teman mau tanyakan? Kira-kira apa? Kira-kira apa, Rian? Nah, mungkin mamanya mana gitu kan, ibunya mana gitu, ibunya nggak ada nih. Rupanya di sana yang ini di Sumba Barat nih. Mereka yang kerja itu istrinya ke pasar gitu ya, orang tuanya, papanya jaga anaknya gitu, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan community development hanya melibatkan bapaknya,
nggak jalan karena yang biasa kerja istrinya. Tuh, ya. Nah, kita lihat status gizinya seperti ini ya. Tuh, kita lihat ya. Nih, ini stunting. Anak-anak stunting NTT salah satu yang menduduki tertinggi ya. Nih, tapi kita survei juga nih. Ini teman-teman yang dekat rumah si dua anak yang kekurangan gizi tadi nih, itu ada daun kelor, pohon kelor, banyak banget. Tapi mereka nggak konsumsi, padahal ini sumber gizi yang sangat bagus loh. Ini vitamin A-nya 4 kali lipatnya wortel. Ini pada ini kelor. Zat besinya 9 kali lipatnya bayam loh pada kelor itu. Nah, padahal kalau dia makan ini kan bisa teratasi itu masalah kekurangan gizi kan, seperti itu ya. Nah, jadi di KTP UKM kita survei, kita dapatkan seperti ini, nanti kita ajarkan ke masyarakat yang kita layani. Nah, ini tahu nggak, Rian? Lupa ini. Namanya. Ini teripang. Oh iya. Teripang ya. Saya pikir ini cuma di sini namanya teripang. Iya, di sini teripang. Kalau yang kecil namanya teri. Beda jenis kan? Beda jenis ya. Nah, ini di Sumba Barat Daya SPD. Teman-teman lihat ini ikan segede ini ya, ini mancingnya dari pinggir laut loh. Bukan di tengah-tengah laut gitu. Karena populasi ikannya padat gitu. Ikannya banyak kan. Nah, kita survei ya. Tapi teman-teman lihat di sini ya, anak-anaknya ini kurus kering kan. Padahal ini kan sumber protein yang sangat bergizi kan. Ini pada stunting, anaknya banyak stunting. Nah, kita survei, kita tanya ke bapaknya, Bapak atau Ibu, ikannya mau dimasak apa gitu kan. Mereka jawabnya apa waktu kami survei? Oh, kami tidak makan ikan, dari kecil makan ikan bosan katanya. Jadi dia jual ke pasar, pulangnya bawa mie instan buat anak-anaknya. Pada stunting kan, seperti itu ya. Nih, jadi kita kasih edukasi di KTP UKM ya. Nah, ini kami juga menjelajah hutan-hutan Indonesia, ini ke Gunung Mutis ya. Gunung Mutis itu di NTT juga ya. Nih, menjelajah, kita survei sampai ke hutan-hutan, potensinya apa. Ini tahu nggak nih? Tahu nggak, Rian? Nih, yang di pohon ini. Ini madu hutan, sarang lebah hutan ya. Satu pohon ini sekitar 50 sampai 100 sarang nih per pohon. Nah, ini sarangnya kayak gini nih. Nah, tiap sarang ini menghasilkan 20 sampai 30 liter madu. Jadi kaya banget kan? Gitu. Tapi kenapa NTT masih menjadi salah satu provinsi termiskin, padahal madunya itu sangat bagus tuh. Gitu ya, dan harganya mahal sebetulnya. Cuma mereka nggak bisa ngolahnya. Gitu kan, nggak ada yang ngajarin gitu kan. Nggak bisa diolah, masarkannya nggak bisa, seperti itu ya. Nih, seperti ini. Jadi madu hutan ini memberikan berkat Tuhan untuk kehidupan masyarakat di pedalaman gitu. Tapi mereka perlu diajarkan lagi ya. Nah, ini kita waktu survei ya, kita lakukan edukasi juga bagaimana cara memanen yang baik gitu ya, bagaimana cara mengolah yang baik seperti itu ya. Nah, itu di KTP UKM diajarin kayak gini. Nah, ini Sarasehan. Kalau jadi kita sampaikan mengenai program-program KTP UKM yang sebelah kiri ini di Bali ya. Di mayoritas ya 100% Hindu di desa ini ya. Nah, ini di Kalimantan Tengah ini ya sekitar 90% itu bukan Kristen gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi coba bayangkan teman-teman bisa melayani berbagai tempat ya melalui KTP UKM, melakukan pelayanan misi dengan metode KTP UKM ini bisa masuk ke segala macam komunitas seperti ini ya. Nih, ini di Pulau Semau NTT ya. Mereka penghasil lebah ternak itu sama bawang ya. Kita membina di situ juga. Dan setelah jadi kita ceritakan KTP UKM itu apa ke masyarakat. Dan setelah itu kita adakan Sarasehan. Nah, Sarasehan ini contohnya di Nias yang sebelah kiri ya, sebelah kanan ini di Tangerang ya, di satu sekolah Buddhis ya. Dan kita ceritakan mereka membentuk akhirnya setelah mereka oke, saya mau KTP UKM dilakukan di desa kami atau di sekolah kami. Mereka bentuk tim pengembangan. Ini tim pengembangan. Mereka pilih orang-orang terbaiknya mereka ya. Dan kemudian orang-orang inilah yang menggerakkan KTP UKM di komunitasnya itu ya. Nah, ini kita di KTP UKM kami ketemu seminggu sekali. 1 minggu sekali kami bertemu. Seperti di kampus juga gitu ya, Rian ya, seminggu sekali ya KTP ya. Iya, iya Dok. Ini juga seminggu sekali. Nah, kami menggunakan 2 bahan. Yang pertama bahan buku panduan KTP UKM. Kami pakai selama 2 minggu. Setelah itu minggu ketiga pakai MHB. Ya, demikian pula seterusnya buku lagi, habis itu MHB lagi, selang-seling gitu ya.
Dan meskipun komunitasnya seperti ini, teman-teman, kita sharing, kita saling mendoakan, gitu ya, begitu. Jadi mereka yang bukan Kristen mendoakan nggak? Ya mendoakan. Tapi penutupan doa selalu saya sih pembinanya, gitu ya. Supaya saya mendoakan mereka semua, memberkati mereka seperti itu, teman-teman ya. Dan kita juga melakukan PI di sini, teman-teman ya. Jadi pada waktu kami PI itu bukan kayak orang baru PI ke orang tidak dikenal, enggak. Itu seperti seorang ayah atau ibu yang melakukan PI ke anak-anaknya. Karena hubungan kami itu seperti itu. Mereka menganggap saya itu seperti orang tuanya, meskipun kadang-kadang dia lebih tua dari saya, gitu ya. Nah, setelah kita membahas buku dan sharing, kemudian saya ajarkan keterampilan. Sebelah kiri ini membuat sabun dari pegagan. Pegagan itu tahu ya, pegagan itu ini sabunnya itu bisa menyamarkan atau menghilangkan jaringan parut, bekas-bekas jerawat yang popeng-popeng misalnya kayak gitu ya, bisa. Nah, kemudian kita ajarkan membuat anggur perjamuan kudus dengan menggunakan nanas. Kita bikin wine perjamuan dengan nanas ya. Kita ajarkan di situ ya. Dan ini bisa masuk ke komunitas seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, nah ini kebersamaan dalam KTP UKM. Jadi kalau kita habis pelatihan kita makan bareng, kita gelar daun pisang, kita pakai teri, kemudian pakai telur, pakai motong satu ayam milik salah satu, gantian dipotong ya, terus kita makan bersama gitu ya, seperti itu. Habis itu baru pulang ya. Jadi kekeluargaan di KTP UKM itu sangat erat gitu, seperti keluarga. Jadi kalau orang pas kita libur nggak KTB karena tanggalan merah misalnya, mereka kadang-kadang nggak mau libur, pengennya ketemu terus gitu ya, karena kekeluargaan yang cukup erat ya. Dan banyak desa udah maju nih, salah satunya di Kelampangan, sampai kita dibuatkan rumah KTP UKM ya, untuk workshop, showroom kita itu yang buatkan dari kepala desa ya. Dan ini setelah mereka dibina, mereka menjadi pembina-pembina baru untuk KTP UKM yang angkatan selanjutnya ya. Ini di Perkantas Jakarta ya. Nah, ini produk-produknya tadi ada yang dari Leni itu Moringati ya, teh daun kelor, teh celup ya, kita jual juga biji kelor ya. Ini teh untuk ibu menyusui, SASI, stimulan air susu ibu gitu ya, di Kalimantan Tengah. Ini macam-macam kapsul herbal. Ini yang di Nias tadi minyak kelapa ya, minyak kelapanya mereka buat ya. Kalau teman-teman lihat ini pengerjaannya sangat-sangat higienis ya. Karena di KTP UKM itu sangat ketat di dalam kebersihan gitu ya. Nah, kepalanya harus pakai cup gitu ya, nggak boleh rambutnya nanti berjatuhan ke dalam minyak, beli minyak ada bonus rambutnya satu gitu kan, nggak jadi beli kan. Harus pakai sarung tangan plastik, harus pakai celemek. Ini harusnya pakai masker nih, di ketinggalan masker. Nah, kemudian kita bikin sirup rendah kalori, sirupnya kita pakai kulit singkong ya, pemanisnya, bukan pakai gula pasir ya, pakai buah-buahan. Kita bikin chili powder ya, beauty lovah nih, ini untuk mandi ya, dibuat dari sayuran gambas. Ini macam-macam sabun kecantikan, ini sabun garam, ini macam-macam sabun dari herbal ya, dari susu kambing, dari lidah buaya, dari nanas, avokado, alpukat, kopi, kita diajarkan di sini ya. Bikin lilin aromaterapi, ini saya gunakan dari lilin lebah dari Amphoang sama Gunung Mutis ya, dijadikan lilin aromaterapi. Biasanya mereka buang lilin lebahnya. Nah, kita bikin garam aromaterapi, garam rendam, pakai garam dari Kupang gitu ya, untuk spa ya, untuk spa. Masker dari asam Jawa ya, body butter dari sarang lebah, kopi, tepung ikan dan sebagainya. Jus babi super nih, lihat. Jus babi super ini bukan jus yang terbuat dari babi, tapi jus untuk babi maksudnya ya. Jadi kalau babinya dikasih ini cepat besar gitu ya. Saya kasih teman saya, wakil bupati di Sumba Tengah ya, dia punya babi agak banyak ya, saya kasih 2 botol, dia kaget sendiri. 1 bulan itu udah anak babinya yang biasa bisa diangkat-angkat sekarang nggak bisa diangkat lagi. Saking beratnya gitu, cepat pertumbuhannya ya. Ini dibuatnya pakai apa? Pakai buah-buahan. Buah-buahan yang manis. Nah, kalau di Sumba saya pakai buah jambu mete, karena jambu mete kan diambil bijinya aja, buahnya kan dibuang gitu kan. Nah, jadi saya olah, diekstrak enzimnya menjadi jus babi super. Mereka yang kerjain gitu ya. Ini laku keras nih. Nah, kita bikin sampo untuk anjing gitu juga ya. Ini istri saya sama anjingnya. Ya. Nah, jadi melalui program ini terjadi pertobatan di berbagai ladang pelayanan, teman-teman ya. Dan juga seperti ini ya, itu kami sering adakan gitu ya. Jadi
kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu namanya Milad Isa Al-Masih, ya. Itu dirayakan bareng di KTP UKM, gitu ya. Nah, coba kalau nggak ada KTP UKM kan nggak bisa kita diusir kitanya kalau ada seperti ini ya. Tapi di KTP UKM nggak, ini jadi masyarakat sangat dekat sama kita ya. Juga di komunitas seperti ini teman-teman ya, itu kita sangat diterima ya. Dan KTP UKM di Kalimantan Tengah ini juga menjadi juara nasional produk kesehatan terbaik. Itu tahun 2019 nih ya. Produknya menjadi produk paling inovasi se-Indonesia terbaik ya. Ini Bu Menteri waktu itu datang nih, 2018 atau 2019 saya lupa nih. Bu Menteri datang, Menteri Kesehatan ya, ngasih hadiah, dapat duit berapa ya? 27 juta waktu itu ya. Cuman saya nggak dikasih sepeser pun sih. Nggak, sama mereka buat modal, buat beli mesin. Nah, ini juga petani kita di program Community Development ya, kita juga mensejahterakan petani anggur di Bali ya. Nah, juga petani-petani madu hutan di Kalimantan Barat ya. Nah, ini madu hutannya, anggurnya kita beli dengan harga tinggi di sana ya. Biasanya mereka jual Rp500 loh sekilo. Sekarang kita beli 22.500 kilo. Gitu kan. Nah, jadi mereka sejahtera berapa kali lipat gitu kan. Ini jadi mereka sejahtera. Ini di sini saya bikin wine di Gianyar ya. Kita olah di winery, kita bikin wine. Namanya wine untuk ini ini hasil riset saya sebetulnya. Yang saya pakai untuk autoimun, penyakit autoimun ya. Nah, ini wine-nya sangat terkenal ya. Sekarang udah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Ini hasil dari community development. Nah, terus dan kita banyak juga kerjasama dengan pemerintah karena pemerintah pengen buat strategi-strategi pengentasan kemiskinan yang tepat. Jadi kami banyak bantu juga. Ini di Sumba ya. Baru-baru ini di Kota Ambon ya. Kota Ambon juga sudah menggunakan KTP UKM ya. Dan ini Komite Ekonomi Industri Nasional yang dibentuk Pak Jokowi, ini mereka juga, saya sering presentasi di KTP UKM di mereka, memberikan solusi-solusi ya melalui KTP UKM. Ini Pusat Pelatihan Misi Terpadu, PPMT ya, itu ada di 8 provinsi ya. Ini kami mengajarkan KTP UKM juga di sini. Ini di Community Development School ya, itu di PSD Tangerang ya, ini diajarkan di sini. Terus ini di Perkantas juga kita bikin TOT juga, TOT KTP UKM ya. Ini waktu kita ini Ibu Ria saya buat yang ini ya, itu dari Nias belajar bikin minyak kelapa, VCO, macam-macam produk nih, belasan produk ya. Sekarang beliau sudah ada di Nias, salah satu produksinya VCO ya, itu sangat banyak ya. Dalam kemarin itu 3 minggu terakhir ini sudah menjual 700 botol. Gitu ya. Jadi ada 3 desa yang dibina di sana ya. Jadi sangat berkembang. Nah, teman-teman, bagaimana mengenai pemasarannya? Ini kita memiliki KTP UKM support, di mana di KTP ini ada divisi pembinaan, ya itu yang saya pegang sendiri ya. Kemudian divisi legal ini membantu pengurusan izin. Nah, nomor 3 divisi pemasaran. Jadi produk-produk kita itu sebagian sudah ekspor juga, itu karena divisi pemasaran ini ya. Kemudian ada divisi investasi yang akan investasi kalau mereka membutuhkan mesin, dan satu lagi divisi doa ya. Ini ada salah satu tim yang mensupport KTP UKM di seluruh Indonesia ya. Dan kriteria keberhasilan kita ada 4. KTP UKM dianggap berhasil bila pertama ada pertambahan murid-murid baru, bukan orang petobat baru tapi murid-murid baru. Yang nomor 2 profitable sustainable, artinya sudah menghasilkan keuntungan yang terus-menerus. Yang ketiga memiliki dampak sosial, yang keempat berdampak pada alam ya. Itu kriteria keberhasilannya. Dan ini tahun 2021 ini sampai 2025 ini dipakai oleh TCI ya. Pak Iman Santoso kenal ya, salah satu pendiri Perkantas ya. Nah, itu beliau pendiri TCI. Saya sedang bantu Pak Iman Santoso untuk melakukan KTP UKM di 12 wilayah ya. Ini sebagian ada di Indonesia bagian timur nih, kayak Papua Barat. Jadi yang ada 12 wilayah adalah Papua Barat, Maluku, Manado, Poso, Toraja, Toba Samosir, Nias, Mentawai, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, NTT, dan Papua. Ya. Nah, target kami 2021 ini kita hanya akan membentuk 36 kelompok KTP UKM di 12 wilayah tadi. Jadi satu wilayah ada 3, jadi ada 12 wilayah jadi 36. Tahun depan mereka sudah bermultiplikasi menjadi 144 dan seterusnya, sehingga pada tahun 2025 kita targetkan ada 7.000 desa yang sudah memiliki KTP UKM. Ya,
yang baru. Sekarang ini KTP UKM sudah ada di 1.200 desa, dan ini yang terbaru ini bersama TCI kita targetkan 7.000 desa. Ya, siapa nanti kalau teman-teman berminat bergabung dalam KTP UKM ini bisa bergabung. Ya. Saat ini kami menggunakan KTP UKM secara online ya selama pandemi ini. Nanti bulan September tanggal 9 akan dibuka angkatan ketiga kelas baru. Kalau mau join boleh, itu free ya. Demikian teman-teman semua, Rian, yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita lebih banyak ditanya jawabnya. Oke, semoga nggak bosan ya teman-teman, semangat ya. Ya, silakan Rian. Oh, luar biasa ya pemaparan dari Dr. Edi. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Saya bisa simpulkan tadi materi tadi, perlu ada keseimbangan antara misi dan juga kasih, melihat potensi desa yang ada dan juga kebutuhan masyarakat. Itu yang dikerjakan di KTP UKM. Mungkin ada dari rekan-rekan peserta yang mau bertanya, silakan bisa raise hand atau bisa dituliskan di chat. Oh, ya, ada yang mau bertanya ini, ada raise hand, peserta dari Manado, Deo Victor. Silakan, Deo. Ya, terima kasih Kak Rian, boleh memberikan kesempatan pada saya ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Ya. Jelas. Terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Ya, kalau saya lihat sih dari cerita, dari pemaparan dari Pak Edi itu, wah kayaknya lancar sekali jalan ceritanya begitu. Tapi pasti menghadapi banyak tantangan kan begitu. Tapi sih saya mau tanya begitu, bagaimana Pak Edi bersama juga dengan orang-orang yang boleh sama-sama dengan Pak Edi membangun KTP UKM ini sampai boleh jadi begitu besar sesuai dengan pemaparan tadi. Bagaimana sih menghadapi yang pertama pemerintah setempat begitu dengan masyarakat. Kenapa saya ingin menanyakan begini, karena ya baik pemerintah setempat itu dan masyarakat kan ya pasti ada yang sulit menerima begitu, apalagi masyarakat gitu. Ada yang mungkin lebih brutal, apalagi kan di pedalaman begitu, sulit untuk menerima hal-hal baru begitu. Nah, bagaimana dari Pak Edi boleh menghadapi itu sampai mereka boleh menerima ya tim Pak Edi begitu dengan sampai jadi ya besar begitu dengan baik lah. Ya, karena pasti semua memiliki visi untuk sampai jadi besar seperti yang Bapak Edi paparkan begitu. Tapi ya hanya ingin cari tahu saja sih Pak. Dan juga kan pemerintah terkadang ya kalau ada yang mau masuk silakan begitu, terkadang cuek begitu dengan apa ya, orang-orang yang memiliki visi untuk membangun desa kan begitu, akhirnya desanya itu terbengkalai begitu. Ya mungkin ingin cari tahu Pak bagaimana pendapat dari Pak Edi. Terima kasih. Ya, makasih Victor, tanyanya bagus ya. Itu memang betul yang Victor katakan, karena nggak semua pemerintah daerah itu care sama masyarakat terpinggirkan, termiskin, ya. Itu betul, ya. Itu memang salah satu problema kita. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama, saya di setiap daerah itu saya selalu membuat namanya pilot project. Nah, pilot project atau project pertama itu hanya satu desa. Kadang-kadang pemerintah juga nggak saya libatkan di proyek pertama tuh, supaya ada bukti dulu, gitu kan. Nah, jadi terus sekarang gimana cara memulai proyek pertama? Itu saya ada video, namanya video Sarana Sehat. Jadi saya tayangkan aja video itu ya, terus nanti saya lihat responnya. Kira-kira dia tanggapannya positif nggak dengan video itu? Saya share pakai WA videonya, gitu kan. Kalau dia positif, kemudian langsung saya ketemu dan kita jelaskan lebih detail, begitu ya. Nah di masyarakat juga begitu, saya share dulu videonya pakai WA. Dia lihat videonya, terus dia bilang, Pak ini bagus nih, saya mau, gitu kan. Oh ya sudah, kita mulai, begitu. Begitu Victor untuk pendekatannya. Apakah semua langsung positif? Enggak. Tapi dengan adanya video itu, saya nggak buang waktu. Jangan sampai saya datang jauh-jauh, ternyata dia nggak positif gitu kan. Nah, saya kirim dulu videonya, dia positif, oke lah, ini kita boleh lanjutkan. Begitu
Victor. Ada namanya Sarasehan yang sekarang saya pakai video. Kalau dulu Sarasehannya saya presentasikan langsung, tapi kan sekarang nggak boleh ngumpul-ngumpul nih, jadi saya kirim pakai video. Kira-kira begitu, Victor. Ya. Nah, setelah satu desa berhasil dan menunjukkan buah-buahnya gitu kan, desanya jadi maju. Kayak di Kalimantan Tengah itu saya mulai di satu desa itu bersama Perkantas Palangkaraya. Di satu desa namanya Desa Kelampangan. Nah, akhirnya desa itu maju tuh, Desa Kelampangan itu. Nah, setelah desa itu maju, dari Pemda setempat ya, sama Kanwil Departemen Agama itu dijadikan program untuk seluruh Kalimantan Tengah melalui Kanwil. Itu pemerintah adopsi, bahkan didanai, begitu. Jadi pertama mulai dari satu desa dulu, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, Victor. Kapan-kapan nanti kalau ke Manado kita ketemuan. Soalnya saya mau ke Manado. Iya, bisa Pak. Iya. Oke, terima kasih ya Dokter sudah bertanya. Ada pertanyaan yang di chat ya Dok. Saya bacakan. Ya. Ini pertanyaan dari peserta Budianto di Rantepao. Pertanyaannya seperti ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengajarkan Injil kepada mereka yang berbeda agama? Mungkin dari presentasi tadi kan ada dilihat ada beberapa keyakinan yang ikut di KTB itu. Yang ditanyakan itu bagaimana caranya yang mengajarkan Injil? Ya, oke. Ya, di KTB UKM ada buku panduan KTB UKM. Di situ ada materi-materi untuk PI-nya. Itu misalnya gini nih, contohnya salah satunya di pertemuan ke-24 kalau nggak salah. Itu kita belajar mengenai bergaul dengan sesama, dengan orang lain, gitu kan? Bagaimana kita bergaul dengan orang lain, gitu kan? Nomor satu, ini dulu sebelum COVID sih, cara bersalaman. Kita praktekin nih, cara salaman harus erat. Kalau sekarang kan beda ya, sekarang gini ya. Kalau dulu cara salaman. Terus yang kedua mengenai ini cara berpakaian. Berpakaian harus rapi, gitu kan? Nggak boleh pakai kaos oblong dari sawah terus kita datang ke pertemuan gitu kan. Dulu di KTB kan diajarin dong kayak gitu. Dulu nih saya mimpin di desa itu mereka bawa cangkul nggak pakai baju, terus pakai celana kolor karena kan baru dari sawah gitu kan. Terus badannya bau keringat kan kemana-mana gitu seruangan gitu ya. Nah, tapi sejak di KTB UKM mereka pulang dulu, mandi dulu, pakai baju yang rapi, terus mereka datang ke KTB begitu ya. Nah itu diajarin. Nah terus di topik itu kita ajarkan juga bagaimana mengucapkan salam. Gitu kan. Nah di kelas saya itu sebagian besar itu banyak juga lah, bukan sebagian besar, banyak yang non Kristen gitu ya. Jadi teman-teman yang Muslim dia bilang gini, kamu deh yang Muslim cerita dulu, dia bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus saya tanya artinya apa? Dia cerita, oh artinya damai sejahtera dari Allah turun ke atas kamu dan ke atas saya, gitu ya. Nah terus saya tanya lagi yang Buddhis. Yang Buddhis, kamu ngomongnya apa? Terus dia bilang Namo Buddhaya, dia kasih tahu artinya, ya. Dan sebagainya. Ada yang Om Swastiastu. Kalau kami orang Nasrani, kami bilangnya Shalom. Shalom itu artinya apa? Shalom itu artinya ada damai sejahtera atau hubungan harmonis antara Tuhan dengan manusia. Karena dulu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian dia pilih-pilih dan seterusnya ya. Kemudian turunlah Isa Al-Masih yang Tuhan turunkan ke dunia untuk menjadi pendamaian buat kita. Dia mati disalibkan dan barang siapa yang percaya kepadanya dia akan didamaikan dengan Tuhan. Gitu. Dan diselamatkan. Itulah artinya kata Shalom. Nah, disitulah kita cerita. Tapi bukan hanya ini ya, ada banyak topik sih, bukan hanya satu ini. Begitu ya. Salah satunya begitu. Itu ada di buku panduannya. Begitu. Itu Rian. Oke, terima kasih ya dokter untuk jawabannya. Ya. Kalau Budianto mau tahu lebih jelas, ya, bisa gabung di UKM. Di KTB ya. UKM ya. Nanti itu Rian ada tanggal 9 Oktober ya. Ini akan dibentuk kelas baru nih. Kok 9 Oktober, 9 September. Oh ya, bulan depan. Tanggal 9 September itu akan ada kelas baru, tapi penutupannya tanggal 4 September. Jadi nanti saya kasih kemarin ke siapa ya? Fani ya? Feni ya? Yang hubungin saya. Sampaikan saja ke Fani. Ya, nanti saya kasih ke Fani flyernya ya. Sekarang flyernya sih saya
belum jadi soalnya. Nanti saya kasih flyernya ke Fani. Nanti kalau mau daftar, ada nomor pendaftarannya di situ, boleh join. Ya, boleh join. Itu nggak dipungut biaya. Ya, itu menggunakan Zoom. Oke, ya lanjut Rian. Ya, ada pertanyaan lagi ini di chat. Kayaknya mereka tertarik ini untuk menggali. Jadi ada peserta dari Manado lagi, namanya Naomi. Ini mau bertanya Pak, KTB UKM kan dilakukan juga kepada orang-orang non-Kristen. Apakah tujuan dari KTB UKM adalah menjadikan mereka orang yang percaya Kristus dan dimuridkan, ataukah memungkinkan mereka untuk berpindah agama? Dan bagaimana Pak Edi mengatasi orang-orang yang kurang excited untuk ikut dalam KTB UKM? Ya, ya. Jadi di KTB UKM itu dipakai untuk PI. PI, tapi memuridkan juga, gitu. Seperti itu. Ya, jadi makanya yang ikut nggak semuanya. Ada yang memang yang khusus untuk jemaat ada, tapi ada juga yang kita pakai untuk PI, gitu. Ya, karena itu kan untuk pelayanan misi. Dan kebanyakan sih mereka excited. Apakah mereka pasti menerima Kristus? Belum tentu sih. Jadi pengalaman saya mulai KTB dari tahun 93 ya, itu belum pernah 100% sih menerima Kristus, tapi yang menerima banyak, gitu. Yang menerima Kristus banyak, gitu ya. Oke, terus apakah mereka pasti masuk gereja? Belum tentu juga, gitu ya. Nah, mereka percaya Isa Al-Masih, tapi kadang-kadang mereka, saya nggak mau masuk gereja, ya nggak apa-apa. Tapi mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Isa Al-Masih, gitu ya. Ya, oke. Begitu. Kita beralih dulu ya, yang raise hand. Sekalipun ada nanti ada di chat juga. Ini ada Eki yang raise hand dari NTT, bisa langsung bertanya. Oke, Salam. Ya, Salam Eki. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan dan diberikan kepada saya dan juga pemaparan materi yang luar biasa dari Dr. Edi. Saya sangat tertarik ya karena tadi juga dalam pemaparan Dr. Edi ada menyinggung soal Sumba. Kebetulan saya dari Sumba. Ya. Sumbanya di mana Eki? Saya dari Sumba Barat. Ya. Saya di Sumba Barat ya. Ya, tadi kalau tidak salah dari Kut ya yang ditunjuk tadi ya. Betul. Eki di mana desanya? Saya di Wejewa, di Wejewa. Oh, Wejewa ya, saya pernah ke situ juga, Wejewa. Oke. Ya, jadi baik ya, saya lebih kepada inti ya. Kalau saya melihat selain dalam pelayanan misi, lebih kepada kesejahteraan masyarakat di daerah tempat pelayanan berlangsung ya. Saya melihat tadi bahwa di mana Dr. Edi melakukan pelayanan selalu melihat potensi daerah ya. Dan juga pertanyaan tidak beda jauh pertanyaan dari yang saudara saya dari Manado tadi yang pertama itu tantangannya lebih kepada pemerintah ya. Mungkin pertanyaan saya kali ini lebih kepada soal tantangan yang Dr. Edi alami. Maksudnya dalam artian sini dalam membangun satu usaha atau dalam pelayanan di sini kesejahteraan masyarakat pasti ada begitu banyak mungkin kebuntuan rencana. Artinya ketika ada mungkin usaha yang dari potensi daerah tersebut pasti ada kendala-kendala mungkin di teknologinya, pengolahan dan bagaimana kira-kira tipsnya bagaimana nih untuk ketika mengalami kendala seperti yang Dr. Edi mungkin alami selama ini atau bagi kami yang mungkin ke depan juga yang akan dipersiapkan untuk itu gitu. Mungkin itu Dok, terima kasih. Saya kembali. Terima kasih Eki. Ya di Sumba Barat Daya itu pemandangannya luar biasa bagus ya, lautnya. Saya kalau ke sana itu lebih bagus dari Bali menurut saya. Gitu ya. Kalau saya ke sana, saya mimpin KTB UKM, biasanya saya mimpin siang hari gitu ya. Siang hari saya KTB UKM, habis itu sore selesai saya ajak murid-murid saya, yuk kita ke pantai. Kita duduk-duduk lihat matahari terbenam sampai malam di situ. Menarik, bagus sekali ya. Dan potensinya memang banyak sekali di Sumba Barat Daya itu ya, sangat-sangat banyak gitu ya. Mulai dari hasil laut, kemudian itu temulawaknya gitu ya. Daun kelornya, wah itu satu daerah yang berlimpah-limpah sebetulnya ya. Sekarang kita lagi mau buka kebun-kebun anggur di situ ya. Dan itu tantangannya apa? Yang pertama tentunya dari pola pikir masyarakat sendiri gitu ya. Jadi seringkali kalau saya datang ke situ yang mereka harapkan biasanya kan kalau dari Jakarta tuh bagiin roti, bagiin beras, bagiin sembako gitu ya ke sana ya. Kan sering tuh kunjungan seperti itu. Jadi waktu kami datang nggak bawa apa-apa, nggak bawa beras, bawa kopi gitu ya. Nah, jadi mereka jadi cuman
ini nggak ada yang dibagikan, nggak ada gitu kan, karena KTP UKM kan kita aja mensejahterakan mereka, bukan membiasakan memberikan satu bantuan ya, kecuali kalau ada bencana beda ya, kalau ada bencana kita harus bantu. Ini enggak kan, seperti itu kendala yang pertama ya. Kendala yang kedua itu ini, dan bagaimana kita mengatasinya, KTP UKM sebelum saya datang, itu cara mengatasinya. Jadi saya datang ke mereka yang responnya positif aja, udah tersaring dulu, dan rupanya itu sangat membantu. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk membantu perizinan. Kan produksi kalau mau dipasarkan di Jakarta, apalagi mau ekspor kan harus ada izin produksi kan. Nah, itu kadang-kala agak lambat gitu, atau agak sulit gitu di situ ya. Itu seringkali begitu, bukan seringkali lah, kadang-kadang begitu. Itu kendalanya ya. Kalau permodalan sih nggak terlalu ya, karena KTP UKM itu menggunakan bahan lokal sih, permodalan apa enggak. Ya paling itu aja, seperti itu. Terus kalau di awal-awal kendala utamanya biaya, karena KTP UKM dulu itu bukan pakai SUM, datang langsung kan. Nah itu saya beli tiket pesawat kan, itu mahal sekali tuh, harus kembali dulu habis itu ke Sumba gitu ya, itu cukup mahal ya. Jadi kita paling dulu saya ke Sumba itu setiap 2 bulan sekali lah, nggak bisa rutin sebulan sekali gitu, karena biayanya yang cukup besar tuh di Sumba itu ya. Seperti itu. Tapi kalau sekarang ini karena kami menggunakan SUM ya, jadi biaya seperti itu otomatis hilang. Ya. Begitu Eki kira-kira yang saya alami di Sumba. Oke, terima kasih Dokter Edi untuk penyampaiannya. Ya, ntar saya mampir ke rumah Eki deh di WJ, Pak. Siap. Ya, Tapi Eki anterin saya ke Baikuri nanti. Tenang kita. Boleh. Ya. Ditunggu Dokter, ditunggu. Iya. Nanti biar Rian bingung apa itu Baikuri. nanti Rian juga kalau kesempatan main-main lagi ke Sumba dong. Iya, betul. Tuhan berkenan. Iya. Siap. Ya. Terima kasih Eki udah bertanya. Ya. Sepertinya sama-sama. Ini Dokter Edi excited sekali ini orang mau bertanya. Ya. Tapi ternyata kita dibatasi oleh waktu ya. Iya. Dibatasi oleh waktu untuk bertanya. Ini ada pertanyaan yang di chatting. Yang di chatting. Sebentar mungkin akan direkap oleh panitia. Tidak usah khawatir, mungkin akan dijawab, disampaikan ke Dokter Edi dan jawabannya akan dikirim ke grup Panlok setiap daerah. Satu saja orang yang bertanya lagi, saya lebih memberi kesempatan kepada yang raise hand. Sekarang kita beralih ke peserta dari Jayapura, Marinus. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya, disilakan. Halo Marinus. Halo. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Tok yang sudah sampaikan memaparkan materi. Terima kasih, dan Kak moderator. Dan juga terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau ingin tanya di sini menarik dari pemaparan materi tadi, dan juga lihat dari statistik Indonesia yang kemiskinannya paling tinggi di Papua. Tapi kalau saya sendiri merasa diri kalau makanan lokal, sebenarnya justru kami makanan itu buang-buang. Ya, sebenarnya makanan itu buang-buang. Ya. Tapi yang saya mau bertanya di sini, bisa yang bilang miskin itu bukan uang, tapi juga bukan ini, tapi yang bisa bilang adalah pendidikan. Ya. Untuk supaya seperti yang tadi kakak memperlihatkan di foto-foto tadi, itu juga kan semua prosesnya dari belajar dulu. Jadi yang saya mau ingin bertanya di sini, pola asuh orang dua dari pertama, dan juga kedua, guru dari sekolah dasar sampai menengah sekolah menengah dan atas. Yang saya mau tanya di sini, ada metode apa supaya siswa itu sudah menjadari untuk proses belajar yang sebenarnya? Karena melihat begini, kami di Papua itu sebenarnya karena
latar belakang dalam latar belakang keluarga yang pola asuhnya biarkan saja sehingga kami terpengaruh di lingkungan. Dan kami di Universitas Cendrawasih di Jayapura juga pasti anak-anak asli nanti kami lebih banyak di jurusan-jurusan sosial, tapi seperti macam MIPA, terus kedokteran dan lain sebagainya, kami lebih ke jurusan-jurusan yang tentang teknik, ilmu-ilmu, pasti kami kurang sekali di sana. Dengan demikian yang saya bertanya di sini, pola pendekatan seperti yang tadi UKM dengan guru-guru itu bagaimana untuk memulai pendidikan mulai dari keluarga sampai ke guru-guru dari sekolah dasar dan seterusnya. Terima kasih. Ya, makasih Marinus, pertanyaannya bagus ya. Tadi ada beberapa pendapat mengatakan demikian. Ada yang mengatakan demikian. Oke, kita nggak bisa merubah orang tuanya nih karena mereka sudah tertanam dengan pola pikirnya gitu ya. Jadi kalau merubah lagi sulit. Jadi tapi yang kita rubah anak-anaknya. Tadi bilang begitu ya. Anak-anaknya kita didik ya dari awal, kalau perlu dari SD gitu ya, dari TK begitu ya. Sehingga nanti generasi penerus ini akan membangun Papua. Ada yang bilang begitu ya. Tapi menurut saya anak-anak itu memang anak-anak penting ya itu karena generasi penerus ya. Tapi menurut saya orang tuanya juga penting. Karena si anak itu ketemu guru sama ketemu orang tua kan lebih banyak ketemu orang tuanya kan. Di sekolah kan paling hanya berapa jam. Itu pun seringkali gurunya nggak masuk sekolah. Ya kan begitu ya. Terus di samping itu di masa pandemi gini malah dia nggak masuk sekolah, dia di rumah kan, sekolahnya online gitu kan. Jadi lebih banyak ketemu orang tua. Jadi menurut saya orang tuanya yang perlu dirubah juga, bukan hanya anaknya gitu ya. Nah, bagaimana melalui KTB UKM? Di KTB UKM itu kita belajar mengenai pola pikir, mindset, karakter gitu. Itu ditekankan sekali. Karena seperti ini ya, contoh yang tadi tuh di Papua, kalau di data BPS itu daerah termiskin, dilihat dari GDP ya. Nah, tapi kalau saya lihat ada satu tayangan di National Geographic ya, daerah manakah yang terkaya di dunia, bukan di Indonesia ya. Daerah mana yang terkaya di Indonesia? Daerah mana yang terkaya di dunia? Di National Geographic itu disurvei, itu dia bilang Papua. Gitu. Nah, jadi dia kaya apa? Sumber daya alamnya, sampai makanan dibuang-buang kata Marinus tadi ya. Itu karena memang sumber daya alamnya kaya gitu. Nah, cuman belum diolah sih dengan baik gitu ya. Jadi langsung dikonsumsi, jadi tidak bisa meningkatkan GDP gitu kan. Seperti itu. Nah, terus kalau anak-anaknya mau sekolah di Jawa, kadang-kadang orang Papua keberatan di biaya gitu kan. Padahal mereka di sumber daya alamnya itu kalau diolah, wah itu sudah paling kaya di dunia itu. Seperti itu. Nah, di KTB, kenapa kita nggak olah gitu kan? Nah, jadi di KTB UKM itu mereka dirubah mindset-nya. Supaya mereka bisa, oh ternyata saya nggak perlu nih bantuan dari luar. Saya bisa dengan mengolah ini, keluarga kami bisa sejahtera. Anak-anak saya bisa sekolah sampai ke luar negeri. Gitu misalnya gitu ya. Dan itu dilakukan di KTB UKM Pak Marinus. Jadi melalui pendidikan orang tuanya. Orang tuanya sekolah sama kita seminggu sekali. Sekali ketemu 2 jam. Ya. Di Jayapura KTB UKM cukup berkembang sebetulnya. Ada Pak Jerry Langi, Pak Yeremia, ya cukup berkembang di situ. Jayapura, Sentani itu cukup berkembang. Ini bulan depan saya ke Timika nih. Saya mampir ke Jayapura dulu baru ke Timika. Begitu Pak Marinus, ya Marinus sama Pak Rian, Marian. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu Pak Marinus di Jayapura ya. Ya, Pak. Terima kasih Marinus yang sudah bertanya dan Dr. Edi yang sudah memberikan materi dan juga menjawab semua pertanyaan. Nanti ada tugas berikutnya. Kita sudah di penghujung seminar karena waktunya sudah habis. Mungkin ada closing statement dari Dr. Edi mengenai materi kita saat ini. Silakan. Oke, saya sampaikan closing statement ini aja. Jadi teman-teman, saat ini Indonesia sedang menghadapi krisis pangan. Ya, mungkin teman-teman banyak yang belum banyak yang belum menyadari itu. Tapi itu dari data-data dari bukan hanya Indonesia sih, dunia. FAO Food
Agriculture Organization. Saya tampilkan satu slide penutup ya, teman-teman. Jadi bentar ya, saya buka dulu. Nah, ini data dari FAO ya, Food Agriculture Organization. Jadi pertambahan jumlah penduduk dan jumlah makanan itu tidak balance. Pertambahan jumlah penduduk lebih cepat daripada jumlah makanan, gitu ya. Nah, jadi yang sehingga dunia ini menghadapi satu krisis pangan, ya. Ini yang teman-teman yang hijau ya, garis yang hijau, ini menunjukkan jumlah makanan yang dibutuhkan sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk, ya. Nah, kalau yang kuning ini jumlah makanan yang tersedia. Jadi ada gap, ya, ada gap ini, ya. Karena itu ada satu masa nanti orang-orang akan sulit mencari makanan. Hanya orang-orang yang kaya yang mampu beli, atau orang-orang yang punya ladang-ladang atau kebun-kebun yang akan bisa makan. Ya, yang selebihnya akan terjadi krisis, ya, di mana orang-orang yang nggak punya uang untuk membeli atau tidak punya kebun-kebun itu akan terjadi krisis di situ, ya, sehingga diperkirakan akan terjadi satu pergolakan politik, ya, bukan untuk mencari jadi presiden atau apa, tapi untuk mencari makanan, gitu. Dan negara-negara bisa berperang karena mencari makanan, gitu teman-teman. Dan kapan itu akan terjadi? Menurut Food Agriculture Organization itu akan terjadi di tahun 2027. Jadi di tahun 2027 ini gap ini akan makin terasa. Kalau teman-teman lihat nih yang suka belanja, harga beras saja sekarang makin naik kan? Karena Indonesia masih impor beras, gitu ya. Dan akan mencapai puncaknya di tahun 2050 kalau tidak diantisipasi, ya. Dan apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu membangun desa-desa kita. Di mana di desa-desa itu perkebunan, perikanan, pertanian, potensi apapun sampai madu dan sebagainya kita harus optimalkan. Dan Indonesia akan menjadi lumbung pangan Asia dan dunia. Gitu teman-teman. Nah, itu melalui apa? Melalui KTB UKM. Sekarang kami sedang membuat lumbung-lumbung pangan di berbagai daerah di Indonesia, teman-teman, ya. Dan kalau kita lihat ini dari peta ketahanan pangan, ya. Daerah yang merah ini adalah yang akan mudah terkena krisis pangan. Begitu. Nah, Papua ini sumber makanan banyak nih. Tapi sekarang Papua orang sudah banyak beralih ke beras juga. Jadi dia akan terimbas juga. Gitu ya. Makin merah ini makin rawan pangan. Makin hijau makin aman gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini terjadi di Indonesia bagian timur. Daerah-daerah yang akan kena dampak krisis pangan nanti kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, ya. Dan batas yang aman pangan itu di Maluku, teman-teman, ya. Di Maluku ini batasnya. Maluku ke timur sudah rawan pangan. Jadi kalau teman-teman sekarang ada di Maluku, ini akan menjadi basis untuk menjadi menyelamatkan Indonesia bagian timur, salah satunya. Jadi kami sekarang sedang melalui KTB UKM kita mempersiapkan integrated farming system di wilayah-wilayah terutama Indonesia bagian timur. Begitu ya. Melalui KTB UKM. Kalau teman-teman nanti berminat, nanti kita bisa bergabung dan kita menjadi Yusuf zaman sekarang. Sapi gemuk, sapi kurus. Sekarang masih sapi gemuk nih. Gitu ya. Nah, akan tiba sapi kurus di mana orang akan mencari makanan. Dan kita akan sudah siapkan itu. Kita bangun Indonesia bersama dan suatu saat Indonesia akan mencari makanan di mana? Di gereja. Gitu. Di murid-murid Kristus. Dan karena kita sudah siapkan dari sekarang. Begitu Rian pesan saya. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih ya Dr. Edi untuk pemaparannya. Biarlah ini memantik kita semua peserta untuk ambil bagian mempersiapkan diri ke depan menerangi dunia ini mulai dari desa yang punya potensi besar di Indonesia Timur. Terima kasih. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga untuk pemaparan materi di seminar 1. Kiranya apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Edi itu menjadi pendorong kami untuk melihat kebutuhan bangsa kami. Sehingga kami bisa menjadi terang bagi
bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati Dr. Edi dalam tugas dan pelayanannya untuk mengembangkan KTB UKM di setiap kota. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami serahkan sesi-sesi selanjutnya dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada panitia. Thank you.